心配しても。Oke, lanjut ke episode 4. Yusuke dan teman-temannya pergi menuju Pulau Kubu-Kukuri dengan menggunakan kapal feri yang sudah disediakan Sakyo. Di sini kita diberitahu jika tujuan Sakyo sebenarnya sangat licik, di mana dia ingin memanfaatkan mereka untuk dijadikan bahan taruhan bagi orang-orang kaya di sana, di mana Yusuke dan yang lainnya akan diadu dengan yokai milik Sakyo. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Namun setibanya di sana, Hiei memutuskan untuk berpisah dengan alasan dia ingin mencari adiknya sendirian. お前らに付き合うのはここまでだ。俺は勝手にやる。のねえやつだ。ヒエも焦ってるんだ。 Nampak Kuwabara sangat kesal dengan tingkah laku Hiei. Namun Kurama yang sudah kenal cukup lama meminta Kuwabara untuk memaklumi dan membiarkannya saja. Setibanya di dalam, Yusuke dan yang lainnya dihentikan oleh salah satu yokai bawahan Sakyo yang bernama Karasu. Di sini Kurama mengambil inisiatif untuk melawan Karasu sendirian agar Yusuke dan Kuwabara bisa melanjutkan penyelamatan. Sepertinya Karasu cukup mengenal Kurama, di mana dia mengungkapkan kalau Kurama yang dulunya seorang yokai yang dingin dan kejam kini bisa berteman dengan manusia. 人間は痛みやすいからな。大丈夫だ。したぜ。クラマ死ぬんじゃねえぞ。 Sementara itu, Hiei yang sebelumnya memutuskan untuk mengambil jalan sendirian juga dihentikan oleh yokai bawahan Sakyo. Terlihat yokai dengan postur tinggi bernama Bui ini memiliki senjata kapak raksasa yang secara logika paling diuntungkan karena Hiei sebagai lawannya adalah pengguna katana. Tentu dengan dimulainya dua pertarungan secara bersamaan ini membuat para penjudi cukup bersemangat, terutama bagi Tarukane yang langsung all-in 10M yen untuk Bui karena seperti yang kita ketahui dia memiliki dendam pribadi pada Hiei. Kembali pada pertarungan Kurama dan Karasu, terlihat pertarungan mereka berdua cukup seimbang, meski kemampuan ledakan Karasu cukup merepotkan. Namun Kurama dengan cambuk akar dan kelincahannya mempertontonkan akselerasi yang mengesankan. Sementara itu di tempat lain, Keiko yang sudah tersadar secara kebetulan ditempatkan di sel yang sama dengan Yukina. Setelah berkenalan, Yukina lalu menjelaskan jika orang yang telah menculik Keiko adalah sesama yokai. Namun Yukina berkata jika dia tidak jahat seperti mereka. Contohnya ketika Yukina melihat terdapat luka di lengan Keiko, dia langsung menawarkan diri untuk mengobati luka tersebut. Kembali ke pertarungan, Karasu secara mengejutkan telah memasang puluhan objek ledakan di area pertarungan, yang tentu bertujuan untuk mempersempit pergerakan Kurama. Merespon hal itu, Kurama mengeluarkan senjata berbentuk bunga mawar. Meski tidak berdampak signifikan, namun salah satu serangannya berhasil melukai pergelangan tangan Karasu. Tentu saja Karasu yang tidak terima kemudian balik menyerang Kurama secara membabi buta hingga memaksanya beralih ke mode yokai. Dan disinilah kita dikenalkan dengan wujud asli Kurama yang merupakan rubah putih, memiliki kekuatan mengerikan yaitu dapat mensaman tanaman ganas dari neraka bernama Ojigi. Sementara itu, di tempat lain Hiei yang semula tidak diunggulkan berhasil menekan Bui hingga menunjukkan sosok aslinya. Di mana di sini kita mengetahui jika baju besi yang dikenakan Bui merupakan metode latihan beban untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Dan benar saja setelah seluruh armornya dilepas, dia menjadi lebih leluasa dan bersiap mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Sementara itu, Keiko menjalankan rencana pelarian dengan berpura-pura kesakitan. Terlihat seorang penjaga yang berada di sana kemudian masuk untuk memeriksa. Di saat penjaga itu mendekat, Keiko dengan cepat mengeluarkan kemampuan Jujitsu yang dikuasai dan berhasil menyerang penjaga malang itu hingga tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Keiko kemudian mengajak Yukina untuk melarikan diri bersamanya. Kembali pada Kurama yang berhasil mendominasi pertarungan, bahkan Karasu kini dibuat tak berkutik oleh Kurama. Namun sayang keunggulan Kurama tidak mampu bertahan lama, di mana ternyata mode ini sangat menguras energinya, hingga memaksanya kembali ke bentuk manusia. Di sini Karasu menyadari jika energi gaib Kurama telah habis. 残っていないのか。 お
Di tengah pelariannya, Keiko secara kebetulan bertemu dengan Kuwabara. Naas Keiko yang belum tahu kalau itu adalah Kuwabara, dengan spontan melepaskan pukulan keras tepat di area masa depan Kuwabara. Alhasil dia menggerak kesakitan hingga hampir pingsan. Namun rasa sakitnya seketika sirna setelah pandangan Kuwabara teralihkan oleh kecantikan Yukina. Sementara itu, Yusuke yang dihubungi oleh Enma yang menyampaikan pesan dari Master Genkai, di mana Enma menyampaikan pesan bohong yang berbunyi, "Awas kalau kau kalah." Seperti yang kita ketahui, Enma saat ini sedang menyembunyikan kematian Master Genkai, yang mana dia bertujuan agar Yusuke dan Kuwabara dapat menjaga fokusnya di misi kali ini. Kembali ke puncak pertarungan, di mana Hiei nampak kesulitan menghadapi Bui saat ini. Hingga di momen ini, Hiei juga dipaksa mengeluarkan jurus rahasianya. Terlihat lengan kanan yang selama ini ditutupi perban menyembunyikan kemampuan terlarang berupa naga api hitam. Ketika serangan naga itu dilepaskan, dengan liar dan ganas menerkam Bui hingga tewas. OP parah sih ini mah. Di sini Kurama yang terlihat dibuat tak berdaya, secara diam-diam telah memasukkan benih tanaman pada luka di lengan Karasu. Terlihat benih itu tumbuh dan merembet di dalam tubuh. Meski terbilang kejam, namun Kurama berhasil memenangkan pertarungan. Sementara itu, orang-orang kaya yang sebelumnya memasang taruhan pada yokai Sakyo menyampaikan kekecewaan mereka. Namun meski begitu, kekecewaan mereka terobati karena terhibur dengan pertarungan tadi. Tapi sayangnya, itu tak berlaku pada Tarukane yang sebelumnya memasang taruhan besar-besaran. Alhasil dia dicengin seisi ruangan. Kalau kata Mang Oleh Teama, rasanya anjing banget. Sementara itu, Keiko tanpa sengaja membuka pintu yang mengurung seekor binatang yokai buas, yang tentu membuat mereka diburu makhluk itu. Meski Kuwabara sempat kesulitan karena harus menghadapi yokai sembari menjaga dua beban sekaligus, tapi untung saja situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah mereka berhasil meloloskan diri dengan kembali mengunci pintu itu, meski terlihat Kuwabara sempat hampir terlambat. Namun masalah tidak sampai, di mana kini pelarian mereka justru dihentikan oleh Toguro. Di sini Kuwabara dengan berani menyerangnya dengan sebatang besi, tapi terlihat itu seolah lelucon bagi Toguro yang memiliki kemampuan memanipulasi bentuk tubuhnya. Bahkan secara mengejutkan, kemampuan juga dapat menciptakan senjata tajam. Sementara itu Yusuke secara sengaja telah tiba di arena utama. Setibanya di sana, dia disambut oleh Sakyo yang memintanya untuk menghadapi Toguro, yang ternyata dari tadi sudah menunggu cukup lama. Dikarenakan ini merupakan pertarungan spesial, Sakyo menaikkan jumlah hadiah menjadi 3 kali lipat. Tentu saja para orang kaya itu terpancing untuk memasang all-in pada Toguro. Di saat yang sama, salah satu anak buah Sakyo menyampaikan pesan jika mesin portal antar dimensi telah siap dioperasikan. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan ribuan serangga yokai yang mulai keluar dari sana. Di awal episode 5, kita disuguhkan dengan pertarungan utama. Terlihat perbedaan kekuatan di antara mereka sangat tidak seimbang, di mana meski pukulan Yusuke berkali-kali mengenai Toguro, itu sama sekali tidak berguna, bahkan tak berdampak apapun. Sedangkan berbanding terbalik dengan pukulan dari Toguro yang memiliki damage mengerikan hingga mampu menggentarkan arena. Dan mampu membuat kekacauan di saat salah satu properti runtuh dan menimpa tempat para orang kaya sehingga membuat mereka semua lari menyelamatkan diri. Sementara itu di tempat lain situasi tidak menguntungkan juga dialami Kuwabara, di mana dia tak berdaya melawan Toguro. Namun secara mengejutkan di saat Elder Toguro akan menyakiti Keiko dan Yukina, secara tak terduga itu memancing kekuatan dalam diri Kuwabara, sekaligus membangkitkan ray gun, yang kemudian dia gunakan untuk mencincang Elder Toguro menjadi beberapa bagian.
Jangan senang dulu. Ternyata serangan itu masih belum cukup untuk membunuh Elder Toguro yang memiliki kemampuan regenerasi dan terlihat dapat pulih kembali. Bahkan dia kini berhasil menyerang Kuwabara hingga terluka. Sementara itu dari lubang raksasa ribuan serangga yokai bersiap menginvasi kota. Enma yang menyadari hal ini kemudian menggunakan kekuatannya untuk menciptakan dinding penghalang. Namun meski Enma berhasil mencegahnya, itu tidak mampu bertahan lama yang membuat dia marah. Kemudian turun langsung ke dunia manusia untuk memperingati Sakyo. Tapi ketika Sakyo diceramahi, dia nampak tak peduli dengan keselamatan manusia dan malah mengajak Enma taruhan. ようやく姿を見せてくれました。もっと広い世界を見たいんです。 Kembali ke arena, terlihat Yusuke yang hampir terkena tiang besi berhasil diselamatkan oleh Hiei dan Kurama yang datang tepat waktu. Kemudian Sakyo menyarankan jika mereka bertiga mampu mengalahkan Toguro, dan dia akan bersedia menarik kembali para serangga yokai. Sedangkan sebaliknya, jika Toguro menang, Enma harus menarik kembali penghalang. Saking gilanya dalam berjudi, untuk lebih meyakinkan Enma, Sakyo menyerahkan nyawanya sendiri dalam taruhan ini. そのためなら命だって惜しくはない。 Kembali ke pertarungan, Yusuke yang akan diserang berhasil diselamatkan oleh Hiei dan Kurama yang datang tepat waktu. Terlihat meski menghadapi 3 lawan sekaligus, Toguro seakan menegaskan jika dia masih sulit dikalahkan. Meski fakta kalau Hiei dan Kurama kehabisan energi akibat pertarungan sebelumnya, menyebabkan mereka tidak mampu memberikan dampak signifikan. Namun meski begitu, mereka masih memperlihatkan kegigihan hingga berhasil mengunci pergerakan Toguro dan memberikan Yusuke kesempatan untuk melepaskan Reigan. Tapi seakan disengaja, Toguro kembali bangkit tanpa sedikit pun mendapat luka, seolah ingin menunjukkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Kuwabara dan yang lainnya sudah tiba di arena, dan tentu diikuti oleh Elder Toguro yang kemudian bertingkah tengil di tengah pertarungan. Sembari cengengesan, dia kemudian membeberkan kabar fakta kematian Genkai yang sebelumnya disembunyikan Enma. Tidak lupa dia juga bercerita kisah masa lalu antara adiknya dan Master Genkai, di mana mereka berdua merupakan rekan seperguruan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menguasai ilmu bela diri. Namun di tengah perjalanan, Toguro memilih jalan berlawanan, di mana dia mengorbankan jiwanya pada iblis untuk mendapat kekuatan dan keabadian. Entah apa alasannya, mungkin tidak ingin privasinya dibicarakan, Toguro kemudian membunuh saudaranya sendiri. Sementara itu, Botan yang telah mengetahui jika Toguro sebelumnya merupakan manusia mencoba mencari tahu kebenarannya. Ternyata di sini diceritakan kalau penyebab Toguro menjadi seperti sekarang disebabkan oleh yokai bernama Kairen yang di masa lalu menyerang Toguro dan membunuh semua muridnya. Bahkan yang lebih menyakitkan, Toguro menyaksikan muridnya dimakan tepat di hadapannya. Tentu setelah mendengar kabar kematian gurunya, Kuwabara menjadi murka dan menyerang Toguro dengan menggunakan Reigan. Namun meski memiliki ketajaman mengerikan, serangan itu nampak tidak berarti apa-apa di hadapan Toguro. Sehingga ketika dia memutuskan untuk membunuh Kuwabara, tiba-tiba kekuatan Rengokyoko yang diwariskan Genkai yang berada di dalam tubuh Yusuke terpancing, yang membuat Yusuke kembali bangkit dan berhasil menyerang Toguro secara bertubi-tubi. Tentu saja itu adalah maksud dan tujuan Toguro dari awal ingin memancing kekuatan dalam diri Yusuke. Sehingga kini, untuk pertama kali Toguro menunjukkan wujud aslinya sebagai yokai. Tentu saja Toguro dengan 100% kekuatan semakin kuat dan menakutkan. Bahkan hanya dengan jentikan jarinya saja, dia mampu menumbangkan Yusuke dan Kuwabara. Meski mencoba berusaha, Yusuke pada akhirnya tetap tidak berdaya. Namun Toguro di sini belum puas dan merasa kalau Yusuke belum mencapai batas kekuatan maksimalnya. Hingga Toguro rela melakukan perbuatan tak terhormat dengan menyerang Keiko dan Yukina demi kembali memancing kekuatan Yusuke. Namun Hiei yang tentu tidak ingin adiknya tersakiti, berusaha sekuat tenaga meski dalam keadaan tidak berdaya.
percaya. Kemudian diikuti oleh Kurama yang juga berusaha menghentikan Toguro demi membalas kebaikan Yusuke sebelumnya. Hingga terjadi situasi dramatis di mana mereka dihabisi dengan mudah yang membuat Yusuke marah tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan ketika Toguro mulai menghampiri Keiko dan Yukina, Kuwabara juga datang menghalanginya. Hingga di momen ini, Yusuke semakin murka ketika melihat sahabatnya dibunuh tepat di hadapannya. お前はまだこんなもんじゃ。 Dan benar saja, cara yang Toguro gunakan berhasil mengeluarkan seluruh kekuatan Rengokyoku dalam diri Yusuke. Kemudian dengan semua energi yang Yusuke miliki, dia mengakhiri Toguro dengan serangan pamungkas. Lalu kita diperlihatkan dengan Toguro yang berusaha mati-matian menahan serangan itu, hingga membuat sebagian tubuhnya melepuh. Meski sempat bertahan di ujung kematian, Toguro menyempatkan diri untuk berterima kasih pada Yusuke karena telah membuatnya mengeluarkan kekuatan sebesar ini untuk pertama kalinya. Kemudian dia tumbang dan mati. Setelah pertarungan selesai, Yukina bergegas menghampiri Kuwabara yang ternyata hanya sekarat. Kemudian dengan kekuatan yang dia miliki, nyawa Kuwabara berhasil diselamatkan. Setelah itu Yukina meminta maaf pada Kuwabara karena merasa kalau dirinya lah penyebab semua ini. Namun Kuwabara menyangkal dan meminta Yukina tidak menganggap semua manusia itu sama jahatnya, karena masih ada manusia baik seperti dirinya, Yusuke dan Keiko. Sementara itu Hiei yang merasa kalau tujuannya telah selesai menyerahkan pedang itu pada Kurama. Sedangkan Sakyo yang kalah taruhan menarik kembali para serangga yokai ke dalam portal dan menepati janji dengan menembak kepalanya sendiri. Singkat cerita, di tengah perjalanan kembali, Yukina menghampiri Hiei dan bertanya apakah Hiei adalah kakaknya yang selama ini telah hilang. Namun entah apa alasannya, Hiei tidak mengakui itu. Kemudian memberikan kalung permata es yang dia miliki, sembari mengatakan jika dirinya hanyalah teman mereka. Sementara itu di alam baka, Enma tidak menduga dengan keputusan Toguro yang memilih jalan neraka terdalam untuk menebus dosanya. Di tengah perjalanan, Toguro bertemu dengan Genkai yang mengatakan jika penderitaan yang Toguro rasakan selama ini sudah cukup menebus dosanya. Namun meski begitu, perasaan bersalah karena tidak mampu melindungi muridnya membuat Toguro merasa jika dia pantas menerima hukuman ini. Kemudian sebelum berpisah, Toguro meminta untuk menyampaikan pesan kepada Enma kalau Yusuke bisa menjadi lebih kuat lagi, namun jika tidak hati-hati, dia akan menjadi seperti dirinya. Dan film pun diakhiri dengan perjalanan kembali dari Yusuke dan teman-temannya. Kita pun diperlihatkan dengan pertemanan tiga yokai dan manusia ini yang semakin akrab.